Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang Total Quality Management. Seperti biasa, siapkan buku kalian dan alat tulis ya. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar Total Quality Management. Jadi, lembaga pendidikan itu harus menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management atau sering disingkat dengan TQM atau manajemen mutu terpadu. Total Quality Management ini merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan dan sekolah. Berikutnya, pengertian Total Quality Management. Jadi, Total Quality Management adalah suatu keinginan untuk selalu mencoba mengerjakan segala sesuatu dengan selalu baik sejak dari awal. Jadi, Total Quality Management ini tidak menyediakan kesempatan untuk memeriksa kalau ada yang salah. Gotts and Davis mengemukakan bahwa Total Quality Management ini dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, Total Quality Management didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha, dan yang kedua menyangkut cara pencapaiannya dan berkaitan dengan lingkungan. Yang ketiga, ada pemikir-pemikir Total Quality Management. Jadi pemikir-pemikir ini ada 4. Yang pertama, W. Edward Deming pada tahun 1990 sampai 1993. Yang kedua ada J.M. Juran dari tahun 1904 sampai 2008. Kemudian ada Armand P. Feigenbaum tahun 1992, dan yang terakhir Philip B. Crosby dari tahun 1926 sampai 2001. Jadi sukses yang telah diraih oleh para ahli-ahli ini di dalam bidang ekonomi banyak mengilhami para ahli dalam pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut, walaupun melalui adaptasi teori. Adapun implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Jadi mutu itu dapat diukur dari kepuasan pelanggan atau pengguna pendidikan. Beranjak dari hal tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, adanya pendidikan secara terus-menerus, adanya standar mutu, adanya perubahan budaya atau kultur, adanya perubahan organisasi, serta adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam Total Quality Management, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama leadership, terus yang kedua recruitment dan pelatihan staff, ketiga sistem reward, keempat aturan organisasi, dan yang kelima budaya kerja. Adapun pilar Total Quality Management, jadi Craig and Creutzfeldt mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan Total Quality Management, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Selanjutnya ada hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Jadi terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil, yaitu ada 2. Yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented, dan yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Jadi pengelolaan pendidikan itu masih diatur oleh pusat. Begitu ya teman-teman. Nah, masuk ke materi yang terakhir, itu filosofi baru. Jadi menurut Prawiro Sentono dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin itu harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi tujuannya itu
agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat. Karena produk yang mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu akan dipuji-puji ya teman-teman, akan dipandang oleh orang lain. Dan dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Baiklah, dengan berakhirnya materi pada hari ini, maka berakhir pula video yang akan saya buat karena materinya sudah habis. Terima kasih untuk semua yang telah menonton, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya masih belajar dan kita sama-sama belajar. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di lain waktu. Bye bye.